biasanya itu rambutnya sudah memutih gitu ya, sampai ke kumis-kumis, jenggot-jenggotnya memutih ya. Kenapa? Karena generasi veteran ini lahirnya usianya di 74 sampai 90 tahun ya, sudah mbah-mbah lah, sudah sepuh, yang kebanyakan pun sudah banyak yang meninggal gitu ya. Dan kenapa disebut generasi veteran? Karena generasi ini tumbuh dan berkembang pada zaman kolonial gitu, dan penjajahan. Jadi sebelum merdeka, di mana generasi ini sering dikaitin dengan seseorang yang biasanya kerja keras gitu ya, dan konservatif atau kuno. Tapi selain itu juga sering dihubungkan dengan sifat yang depresi. Sifat depresi ini kenapa? Karena akibat pengalaman mereka yang terjadi pada masa itu. Masa penjajahan itu kan masa sulit ya, masa yang sulit dalam mendapatkan sandang pangan papan yang baik, dan jauh dan akan kenyamanan yang kita rasakan saat ini. Generasi berikutnya baby boomers. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak juga ya yang mengenali 5 generasi, salah satunya baby boomers. Ilustrasinya biasanya mereka ini sudah settle gitu ya, sudah mapan, menikmati hari tua. Usianya sekitar 55 sampai 73 tahun. Jadi kelahiran tahun 46 sampai 64. Biasanya nih kayaknya orang tua kita ya, di usia sekian, atau kakek kita lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Orang tua lah, kebanyakan ya orang tua di usia seperti ini. Jadi generasi ini itu biasanya generasi yang hidup setelah Indonesia merdeka. Nah, terkenal dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Kemudian biasanya agak kuno juga, agak sulit menerima kritikan seperti itu. Biasanya sering mengandalkan adat istiadat gitu ya, masih terpengaruh oleh kultur atau budaya kepercayaan masa lalu, mitos-mitos gitu ya. Namun pada usia ini atau pada generasi ini sangat matang dalam mengambil keputusan. Generasi yang ketiga, generasi X. Nah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Usianya rentang 39 sampai 54 tahun. Nah, generasi X ini biasanya masih produktif ya. Mereka sudah mengenal komputer dalam kehidupannya, lebih dewasa, kemudian fleksibel serta inovatif. Mereka juga terbuka, toleran, ya, dan lebih mudah menerima kritik dan saran. Jadi makin ke sini, makin generasinya makin bisa lebih modern ya, tidak kuno lah seperti itu. Nah, ini generasi berikutnya yang keempat adalah generasi Y atau milenial. Generasi Y atau milenial ini ilustrasinya seperti ini ya. Usia 23 sampai 38 tahun ya. Nah, usia kita nih ya, kakak-kakak 81, kelahirannya sampai dengan 96. Biasanya di generasi milenial ini ya generasi yang tumbuh di lingkungan dengan teknologi gitu ya. Mulai mengenal internet, kemudian sosial media, video game, handphonenya sudah cukup canggih, sudah smart bahkan, dan ciri-cirinya itu generasi ini lebih visioner, inovatif, kemudian terbuka, optimis, serta menghargai kebebasan dan keseimbangan hidup. Oke, biasanya generasi ini sebagian besar masih duduk di bangku perkuliahan atau bahkan sudah bekerja seperti itu. Nah, terakhir adalah generasi Alpha atau generasi Z. Nah, generasi ini ilustrasinya biasanya masih teenager ya, masih remaja. Lahir tahun 97 sampai dengan 2012. Usianya sekitar 7 sampai 22 tahun. Nah, generasi Z ini biasanya sedang sekolah ya, SD, SMP, SMA. Ciri-cirinya di usia ini adalah biasanya mereka ini sangat high-tech ya, berpengalaman sekali dengan gadget, kemudian smartphone, dan update dengan kecanggihan teknologi yang terjadi. Pola pikirnya juga terbuka terhadap perkembangan dan juga sangat inovatif gitu. Nah,
kira-kira kakak-kakak di sini masuk ke generasi mana? Tentunya milenial ya. Jadi segi umur ya. dari segi usia ya. Dari segi usia di generasi milenial. Nah, maka dari itu kenapa kok tema yang saya angkat adalah being millennial mom gitu. Menjadi ibu milenial ya, karena saya pribadi ada di generasi milenial ini. Karena saya usianya ada di rentang 23 sampai 38 tahun. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Karena saya masuk dalam generasi milenial tadi, yang mana lahir di antara tahun 81 sampai dengan 96, maka saya harus mengenal diri saya gitu ya, kita gitu ya, harus mengenal diri kita bahwa generasi milenial ini dikenal sebagai orang yang berpikiran terbuka, melek teknologi, dan tidak suka terlalu dibatasi. Itu saya sebagai anak gitu ya, kita sebagai anak, kita sebagai manusia. Nah, kalau ditanyakan bagaimana ketika kita menjadi orang tua gitu, bagaimana jika kita milenial tapi kita sebagai orang tua, berarti kan kita harus memposisikan diri kita bahwa kita adalah orang tua yang berada dalam generasi milenial gitu, tapi kita bisa harus mengajarkan generasi anak kita yang nanti di generasi alpha dan sebagainya. Nah, faktanya bahwa mayoritas ibu milenial itu tidak ingin membesarkan anaknya dengan cara yang sama seperti mereka dibesarkan. Tentu saja ketika kita beranjak dewasa, kita pastinya merasakan saya pengen yang lebih baik gitu. Ketika saya punya anak, walaupun saya sendiri merasa bahwa orang tua saya sukses mendidik saya alhamdulillah dibesarkan dengan kasih sayang, dibesarkan dengan sehingga saya bisa menjadi anak yang baik gitu ya, tidak neko-neko dan sebagainya. Tapi tentu saja ketika kita menjadi orang tua, kita pasti ingin berusaha membesarkan anak kita untuk menjadi yang lebih baik dari diri kita. Seperti itu faktanya. Nah, beberapa fakta ibu milenial, ada beberapa, diantaranya yang pertama adalah biasanya ibu-ibu milenial itu cerdas. Kenapa? Karena mayoritas pendidikannya itu minimal sarjana. Jadi dengan pendidikan yang bagus gitu ya, tentu saja mereka cenderung lebih kritis terhadap pola pengasuhan anak. Gitu ya, tidak asal-asalan gitu. Nah, ketika ada informasi tidak langsung dipraktekkan, tapi tetap harus dicari lagi yang benar gitu. Tidak katanya dan katanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sadar teknologi. Nah, karena tadi di generasi milenial teknologi sudah masuk, internet juga sudah mudah didapatkan, sehingga ibu-ibu milenial ini sudah banyak yang sadar akan teknologi. Nah, seperti saya pribadi, saya punya mungkin kakak-kakak semua ya, pastinya gitu ya, di gadgetnya itu punya 3-4 akun sosial media, benar ya? Mulai dari Facebook, kemudian Twitter, Instagram, YouTube, ya, dan penggunaannya itu digunakan lebih dari 4 jam, gitu ya, penggunaan internet. Dan kita bisa dikatakan terus-menerus gitu ya, untuk mengupdate, mencari tahu atau melihat informasi terbaru gitu ya, dari akun media sosial kita masing-masing. Yang ketiga adalah ibu milenial itu faktanya banyak teman, ya. Jadi cukup baik dalam bergaul dan senang dalam berbagi informasi terkait bagaimana cara mengurus anak, ya, parenting, bagaimana membuat MPASI seperti itu, cara mengatur anggaran belanja, kemudian bagaimana mengatur keuangan yang baik, kesehatan serta asuransi. Jadi cenderung banyak temannya seperti itu. Dan ciri-ciri atau fakta dari ibu milenial yang keempat, tidak ingin selalu menjadi ibu. Nah, ini bahan diskusi juga ya. Jadi kenapa seperti ini gitu? Kadang saya pun berpikir demikian. Mohon maaf ya Pak Suami ya. Jadi kadang karir dan me time itu sangat penting dan kadang kalanya tidak selalu ingin direpotkan dengan urusan rumah tangga.
Jadi kadangkala karena ibu milenial tadi, yang generasi milenial itu teknologi mudah didapat, pekerjaan dan sebagainya skillful juga mudah diasah gitu ya, dan tidak dibatasi dengan gender, sehingga kadangkala ini saya kadang berpikir juga gitu, kok lebih capek di rumah ya daripada di kampus misalnya gitu. Nah, di kampus kita mengajar, kemudian habis itu duduk kan gitu ya. Di rumah tuh kan nggak ada habisnya gitu. Ketika jadi seorang ibu itu tidak ada habisnya gitu ya. Habis nyuapin anak, habis itu ngapain dan tidak berhenti. Makanya WFH ini cenderung lebih letih gitu ya, lebih capek gitu. Jadi kadangkala fakta dari ibu milenial itu tidak ingin selalu menjadi ibu, karena tadi rentetan kegiatan-kegiatan yang dia hadapi, jadi dia merasa seperti itu. Nah, bagaimana perbedaannya ibu milenial dan ibu zaman dulu? Gitu. Yang pertama, usia dalam memiliki anak. Nah, ibu milenial biasanya memiliki anak itu cenderung di usia yang lebih matang, di usia yang lebih dewasa, karena umumnya mereka itu tidak ingin terburu-buru gitu, tanpa persiapan yang lebih matang. Biasanya mentalnya cukup, secara finansial juga cukup gitu. Rata-rata mereka memiliki anak itu di usia 26 tahun ke atas biasanya, dan cenderung semakin matang dan sangat dewasa. Seperti itu. Beda dengan zaman dulu ya, lulus SMA sudah menikah, seperti itu, belasan tahun sudah menikah. Yang kedua, sumber informasi. Nah, berbeda dengan zaman dahulu, karena belum ada internet gitu ya, ibu zaman now sekarang ini sering mencari informasi, segala informasi melalui internet gitu ya. Mulai dari nutrisi kehamilan, kemudian cara mengurus kesehatan anak gitu ya. Terus kemudian tidak percaya mitos-mitos ya, dan selalu percaya pada sumber-sumber terpercaya. Jadi kalau kadang orang tua kan ngasih tahu ini itu, nah sedangkan kita berpikir kita harus cari tahu dulu realistis atau tidak gitu. Kadang pernah juga ada mitos yang menyebutkan seperti ini, air ASI gitu ya, ASI, hati-hati ASI jangan sampai netes di ketiak bayi misalnya gitu, karena nanti anaknya dewasa menjadi bau badan. Itu menurut saya mitos ya. Nah, itu kadang orang tua zaman dulu gitu masih mempercayai itu. Atau ASI jangan menetes ke alat kelamin bayi gitu. Kenapa? Karena nanti dewasa anaknya LGBT katanya gitu. Nah, itu mitos yang kita ibu-ibu zaman sekarang perlu mencari tahu ya, dan nggak percaya atas mitos-mitos yang tidak masuk akal seperti itu. Media sosial. Nah, media sosial tadi sudah saya singgung. Jadi ibu-ibu zaman sekarang ini punya pusat kehidupan kedua gitu ya, selain kehidupan nyata itu media sosial. Jadi media sosial ini sangat ramai sekali ya, terutama tidak hanya generasi alfa saja. Jadi ibu milenial pun mengakses media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang menjadi pusat kehidupannya. Dan ternyata banyak juga gitu ya yang memanfaatkan media sosial ini untuk banyak kemanfaatan lebih lanjut gitu. Seperti banyak yang menjadi selebgram ya, dengan konten tertentu, YouTuber ya. Kontennya bisa diangkat dari kehidupan keluarga, mungkin pola asuh anak, cara mendidik anak, ataupun MPASI dan lain sebagainya, atau kehamilan dan sebagainya. Seperti itu. Tempat kerja. Nah, perbedaan ibu milenial dan zaman old, di ibu zaman sekarang ya, ibu milenial itu banyak perusahaan yang memperbolehkan membawa anak dan memberikan kebebasan kerja dari rumah ya. Sekarang kita pun sudah mengalami ya WFH ini memberikan ruang bebas pada ibu-ibu untuk bisa tetap produktif di rumah maupun di pekerjaan. Jadi banyak sekali ibu milenial yang bekerja kreatif dengan membuka usaha online shop ya, seperti istrinya Kak Iskandar ya Kak, sebagai
make usaha make up ya, ya betul, make up artis. Jadi ibu-ibu zaman sekarang tuh nggak bisa diem aja gitu, artinya mereka kreatif gitu ya, apa yang bisa dikerjakan ya, karena tadi skillnya bisa didapat dari pendidikannya tadi ya, pendidikan yang sudah ditempuhnya gitu. Karena rata-rata tadi minimal sarjana gitu yang berada dalam generasi ini. Kemudian pola asuh. Nah, orang tua zaman dulu itu menerapkan disiplin yang ketat, ya, disiplin ketat, kemudian sangat berorientasi pada kemampuan akademik di sekolah gitu, kemampuan akademik si anak di sekolah tersebut, sehingga kaku gitu ya. Nah, tapi kalau ibu milenial saat ini itu lebih memilih untuk mendidik anaknya itu dengan cara bebas, ya. Dengan bebas di sini artinya tetap mengukur bahwa kaidah-kaidah yang ada gitu ya, namun tidak diharuskan kamu harus begini begitu gitu ya. Atau yang disebut kalau pola asuh zaman milenial itu disebutnya dengan drone parenting, kalau yang zaman old disebutnya helikopter ya, gitu, tua gitu ya, helikopter parenting. Jadi orang tuanya itu mendidik dan memantau anak dari jarak jauh dengan memberi mereka kebebasan dan peraturan yang tidak seketat helikopter gitu. Kalau dengan drone parenting, ibu milenial tidak mengontrol anak, namun mereka memberi ruang untuk mengeksplor hal-hal yang baru. Nah, maka dari itu ini banyak diterapkan juga di beberapa sekolah ya, yang tidak mengandalkan ranking ataupun peringkat, ya, jadi lebih ke penerapan skill dari si anak tersebut. Nah, untuk itu bagaimana cara mengatur waktu ala ibu milenial? Jadi ada 4 tips yang bisa saya berikan. Tips yang pertama, membuat to-do list di smartphone. Ya, jadi biasanya karena saking banyak nih, belum pekerjaan di kampus ya, di kampus artinya di kantor gitu ya, di pekerjaan, kemudian belum lagi tugas-tugas yang menumpuk di perkuliahan ya, semester 1 itu sedang padat, apalagi kalau IPB itu satu mata kuliah dipegang oleh banyak dosen gitu, bisa dipegang 9 dosen, jadi bisa dibayangkan tugasnya sebanyak apa gitu, dan setiap minggu sebelum masuk pun sudah dipikirkan ya, pasti setiap minggu ada tugas gitu ya, waktu S2 pun sama gitu. Jadi dan ini ternyata lebih dahsyat gitu, tapi ya tetap dijalani dengan penuh semangat gitu. Nah, ini caranya ya membuat to-do list gitu, apa ini yang mau diselesaikan dalam minggu ini, ditargetkan berapa harus selesai gitu, termasuk yang di pekerjaan saya pisah-pisah, di kampus apa, kemudian di perkuliahan apa, lalu di rumah apa yang harus diselesaikan. Dan tips yang kedua, mengatur prioritas kebutuhan. Jadi saat saya membuat list itu saya dahulukan yang kira-kira sangat utama terlebih dahulu gitu. Apa yang menjadi prioritas saya dahulukan gitu. Agar deadline-nya bisa nyampe ya, dan tidak menutup kemungkinan ya, kadang mepet-mepet gitu ya. Ya begitulah seninya, tapi tetap dijalani dengan sepenuh hati. Yang ketiga, membagi tugas dengan pasangan. Ini paling penting gitu ya. Jadi saya tanpa suami apalah gitu ya, tidak bisa gitu. Dan banyak sekali memang yang nggak bisa sempurna gitu, tidak bisa. Jadi kalau dibilang mungkin dari luarnya kelihatan keren gitu, sempurna, padahal di dalamnya ya juga jungkir balik gitu. Tapi ya toleransi gitu ya, dari intinya komunikasi ya, toleransi dari pasangan ya, atau suami atau istri itu sangat dibutuhkan sekali ya, yang disebut dengan support system gitu. Jadi tanpa bantuan mereka ya susah gitu untuk mencapai jalan yang mulus ini, atau keteraturan dalam pencapaian tujuan yang kita inginkan gitu. Nah, selain pasangan juga support system berikutnya adalah si mbak di rumah gitu ya. Dan tentu saja ketika sedang banyak tugas atau harus berangkat lebih awal gitu ya, ketika memang ada meeting misalnya di kantor,
dan sebagainya itu ya Mbak di rumah atau suami itu sangat menjadi support system terbesar lah ya. Begitu juga orang tua ya dalam menjalani atau mengatur waktu sebagai ibu milenial ini. Nah, tips terakhir atau mungkin nanti tips berikutnya bisa ditambahkan oleh kakak-kakak yang ada di sini, barangkali bisa menjadi tambahan gitu. Tips keempat ini adalah memanfaatkan layanan online shopping. Nah, sekarang sangat mudah sekali ya, ketika ternyata saya tidak bisa ke swalayan atau supermarket gitu ya, sehingga online shopping ini sangat membantu sekali ya, susu anak habis gitu ya, atau di dapur apa yang habis, nanti kita pesan 2 hari 3 hari kemudian sudah sampai, dan itu sangat membantu sekali dalam keseharian bagaimana mengatur waktu ala ibu milenial seperti itu. Rasanya itu saja yang bisa saya bagi ya. Selanjutnya mungkin bisa melalui diskusi ya, barangkali ada yang bisa menambahkan dari kakak-kakak yang hadir di sini. Saya cukupkan sekian, Kak Is. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dina sharingnya, luar biasa nih. Kita kasih tepuk tangan yang meriah ya. Kita dapetin ilmu yang luar biasa karena sharing langsung dari praktisinya. Oke teman-teman semuanya, mungkin selamat datang bagi yang baru datang. Saya ingin menyapa dulu ya. Sini baru datang ada Desi, ada Neas, ada Teh Nenden, terus dari Pisjen Indonesia itu siapa? Maksudnya operatornya siapa? Kak Huda, Kak. Oh, Kak Huda. Oh, alah, Kak Huda. Oke, selamat datang Kak Huda. Ada couple the best juga nih, Kak Huda Teh Nenden. Oke, teman-teman, setelah ini kita refleksikan dulu, sambil kita quiet time. Sekarang udah jam 5, saya kasih waktu sekitar 7 menit untuk quiet time. Dan setelah itu yang mau sharing silahkan, dan dikasih waktu sekitar 15 menitan. Ya, baru kita ada tanya jawab dengan Mbak Dinar. Oke, 7 menit dari sekarang untuk quiet time. Silahkan. Oke, teman-teman, sudah 7 menit. Kita kembali ke screen, kembali ke Zoom. Oh iya, sepertinya kita foto dulu ya sebelum ada yang sharing atau bertanya. Yuk, teman-teman boleh dimohon untuk dihidupkan videonya. Kita akan foto dulu bersama. Aku nggak dijilbab ya, maaf. Oh, ngejilbab. Oh. Oke, nggak apa. Halo Kak Huda. Sekarang juga nggak dijilbab, boleh tuh. Aku juga enggak ya. Nah, apa lagi tuh? Aduh. Nias, sehat Nias? Akhirnya dapurnya baru. Oke. Dream kitchen-nya Teh Nenden. Oke, ada Bang Yudi. Yudi, apa kabar bro? Maher, mana Maher? Coba ikut kamera tahu si Kak Yudi nyalain Kak. Jarang-jarang online kameranya nyala si Kak Yudi. Oke, kita ganggu nih. Bentar nih. Afkar, mana Afkar and the brother? Oke, Desi, apakah bisa on kameranya Desi? Belum ada suaranya Desi nih. Sebentar, ini saya ajak. Sini. Mau ambil kamera dulu. Waduh, lagi ditarik. Afkar hadir. Ini adiknya Afkar. Adiknya. Oh iya, Aska ya, Aska. Namanya Hai, Aska. Hai gitu. Hai. Oke, yuk kita foto dulu ya. Kok buram ya kamera saya? Iya, yuk kita foto dulu ya. Oke. Ya, sekarang semuanya lagi di Paris. 1, 2, 3.
Oke, thank you. Sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, aku belum Oke, terima kasih semuanya. Ya, silahkan ada yang mau sharing dari quiet time tadi. Wih, Yudi lagi di Paris ya? Iya, bro. Wah, nggak ngajak-ngajak, bro. Keren. Hati-hati Yud di sana. Presidennya rasis soalnya. Neas, mau share? Itu background-nya tanah Papua ya, Kak Neas ya? Lah, salah kepencet kan tadi kabar-kabar. Iya, itu background-nya dari Papua. Luar biasa. Terima kasih untuk Kak Dinar yang sudah berbagi ilmu. Nanti kapan-kapan topiknya Bapak Milenial. Sekarang kan Ibu Milenial. Boleh. Boleh. Tapi saya belum Bapak. Yang Bapak-Bapak di sini untuk Bapak-Bapak. Saya sarankan untuk Bapak-Bapak di sini. Nias calon Bapak milenial. Siap, Sir. Siap. Terima kasih sudah berbagi ilmu untuk kami. Itu sangat bermanfaat sekali untuk kedepannya. Semoga saya memperlengkapi saya nanti kedepannya kalau sudah berkeluarga seperti apa, biar bisa membantu istri juga. Amin. Padahal malah calon. Semoga segera dipertemukan. Aduh. Terima kasih juga buat Kak Iskandar yang gitu kece, mantap. Sudah MC, terus semua yang hadir di sini, Teh Irna, Kak Yudi, Kak Uda, Kak Yoprina, Teh Nenden, Kak Desi, semua. Tetap lah ya. Ini saya beberapa kali ikut quiet time ya di sini dengan tim, terus beberapa minggu lalu saya juga sempat berbagi cerita juga di sini di Drawing IFC. Kalau dari saya dari quiet time tadi itu sekarang sudah mulai Natalan, sudah mulai dekat Natal, terus kondisi masih corona, terus bagaimana akan merayakan Natal sama kayak kondisi berkumpul akan batas seperti apa begitu. Tapi puji Tuhan saya sudah dapat tiket untuk bisa pulang tanggal 7 Desember akan pulang ke Papua begitu. Jadi terus sejak kemarin saya sakit, saya terus konsultasi lagi ke dokter apakah saya bisa pulang atau tidak, kalau pulang nanti bawa virus atau tidak begitu. Tapi kata dokter nanti bisa kamu tuh sudah bebas dari COVID, kamu bisa balik dan bisa ketemu keluarga. Jadi saya bersyukur untuk itu dan akhirnya bisa balik untuk merayakan Natal dengan keluarga. Dan terima kasih juga buat setiap kalian yang sudah mensupport, mendukung dalam doa maupun support untuk kesembuhan saya sehingga saya bisa sembuh kembali dan melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Terima kasih. Terima kasih nih ya sudah sharing. Alhamdulillah ya Nias ya sudah sembuh ya, bisa aktivitas lagi, bisa berjumpa lagi. Oke, kemarin Ya, benar. Belum sempat gabung nih kemarin Nias, maaf nih. Ada lagi kakak yang mau sharing? Oke, aku boleh Is? Oh silakan, Cik Nenden. Bentar ini yang udah harus di mute dulu. Jadi terima kasih Mbak Dinar. Mas sudah itu tolong di mute.
Terima kasih Mbak Dinar untuk sharingnya dan terima kasih Yofrina untuk arrange satgatnya. Lagi-lagi ya, tiap minggu selalu ada Ane yang bikin poster. Terima kasih banyak dan ini temanya sangat kekinian banget. Nggak tahu ini nyambung apa enggak dengan input quiet time-nya. Cuma saya tadi juga ada kelas dan ini di SR juga banyak dibahas bagaimana generasi kita ini bisa dibesarkan untuk menjadi lebih baik terus dengan knowledge yang kita mungkin tadi kan Mbak Dinar bilang kita rata-rata ibu milenial itu sarjana segala macam. Nah, gimana kesarjanaan ini, knowledge yang kita dapat yang orang tua kita nggak dapat itu menjadi maksimal, bukan malah jadi menyakiti anak gitu. Nah, menurut riset yang kita pelajari juga di SR bahwa ternyata memang anak-anak yang sukses itu adalah anak-anak yang dibesarkan 80% anak-anak sukses itu anak-anak yang dibesarkan oleh ibu yang bekerja gitu loh dan ini wow gitu. Nah, ada apa gitu. Nah, tapi kan ibu bekerja yang seperti apa kayaknya itu juga masih PR buat kita. Perlu forum, perlu diskusi yang lebih intens lagi soal kayak begini, perlu banyak sesi kayak gini lagi gitu supaya ibu yang bekerja juga bisa sebetulnya menjadi ibu yang baik juga. Kadang Mbak Dinar ya di kita itu kan mama itu suka jadi musuhan. Oh, yang ngasih ASI merasa terbaik, yang ngasih formula dinyinyirin, terus yang sesar yang normal, yang bekerja sama yang nggak bekerja. Jadi sesama perempuan teh malah pada saling julid dan nyinyirin gitu. Nah, ini gimana menurut aku juga IOFC bisa memberikan model yang sangat baik bahwa kita sebagai perempuan-perempuan yang Kartini banget gitu ya, semuanya eksis gitu orang perempuan-perempuan di IOFC ini juga bisa sukses di karir, sukses menjadi ibu, sukses menjadi istri, dan sukses juga di masyarakat gitu. Jadi saya sangat respect dan bersyukur ada sesi ini, terutama Mbak Dinar juga sebagai istri Mas Umam gitu yang biasanya ikut gitu ya, tapi sekarang ambil peran yang lebih besar di aksi gitu yang dan dengan ceritanya yang luar biasa. Jadi ini tambah semangat buat saya. Kadang ada merasa bersalahnya sebagai ibu bekerja itu karena gitu. Aduh, harus ngebagi gitu ya. Kalau lihat Mbak Dinar itu sampai nyiapin menu, ya kerja juga, asih perah juga, pokoknya mah luar biasa gitu. Jadi saya jadi enggak, kalau kita menjalannya dengan baik, dengan sadar, dukungan keluarga gitu ya, orang tua yang saya lihat dari Mbak Dinar, terus orang tua saya juga, dukungan suami yang support karir kita juga support mau sama-sama anak itu luar biasa gitu. Jadi saya kira Mas Umam juga bisa perform banget sebagai suami dan ayah juga ada perannya bagaimana di IOFC gitu. Jadi perlu ini Iskandar ada apa namanya? Ada meeting sendiri kayaknya ayah-ayah IOFC sama ibu-ibu IOFC gitu loh gitu. Jadi kalau sekarang ibu bekerja mungkin tema berikutnya adalah bapak bekerja. Tapi dia orang IOFC gimana nih gitu. Makasih ya semuanya. Ngalor ngidul saya tapi saya senang bisa menyempatkan ikut gathering kali ini meskipun hari ini kita ada kelas. Salam dari Bandung. Terima kasih Cu Nenden. Aduh, keren banget orang Bandung nih. Selalu on. Oke, terima kasih sharingnya. Perlu ya kita nanti ngobrol bapak-bapak AFC. Kan dulu udah pernah di Mentok nih ya. Tapi belum sempat gabung sih saya. Ya, Mentok itu untuk cewek-cewek, cowok-cowok. Seru tau. Ya. Oke. Silakan masih ada waktu sekitar 12 menit. Kan kita terakhir 5:30 nanti. Ada yang mau sharing lagi? Aku mau, Kak. Atau mungkin pertanyaan deh ke Mbak Dinar boleh. Teh Irna, Kak. Oh, Kak Irna. Oh iya, sorry Kak Irna. Oke, silakan Kak Irna. Time is yours. Okay. Thank you. Kak Iskandar, terima kasih. Kak Dinar, makasih banyak. Tadi udah disampaikan sama Tanenden. Biasanya ketemu ngobrol di IOFC karena Kak Dinar nemenin Kak Umam gitu. Nah terus sekarang ngedenger Kak Dinar sharing langsung gitu. Langsung kenapa nggak ada yang dulu sih Kak Dinar ada sesinya gitu di kalau kata bahasa aku mah ditanggap gitu. di mempresentasikan sesuatu yang Kak Dinar tahu gitu. Congratulations on your
third baby ini kayaknya sarjana, terus satu nambah S2-nya lulus, terus S3-nya lagi. Luar biasa kan. Mumpung produktif kalau kata Mas Umam ya. Bener. Nah, kita ada usianya kan gitu, jadi mumpung produktif ya nggak jadi kendala lah kuliah mah. Bismillah. Biasa. Ini yang kalau hashtag panutanku, iya. Terus Kak, di Kuatam itu aku jadi ingat, jadi aku tergabung di beberapa grup WhatsApp-nya momis gitu ya, momisnya Pak di sini di perumahan gitu. Terus grup mak-mak sosialita yang merek baju sama gitu-gitu deh, pokoknya komunitas-komunitas yang isinya pada emak-emak gitu. Terus ngedengar tadi yang kata Kak Dinar yang lingkungannya juga supporting gitu, misalnya pasangan juga ngebantu, terus mbak di rumah juga ambil peran gitu. Terus ya kadang aku ngelihatnya juga mungkin tetangga dan ya itu grup WhatsApp yang gitu juga kadang toksik sih menurutku gitu. Jadi kayak mungkin karena lintas generasi ya. Kalau tadi kan kayaknya millennial moms tuh lebih banyak lebih pinter, lebih terbuka wawasannya gitu. Meskipun mungkin yang generasi-generasi lain juga ada kelebihannya masing-masing gitu. Nah, itu juga kadang suka menantang untuk menahan diri gitu, saling komen dan lain sebagainya gitu. Nah, aku sendiri kadang masih di level iman terendah yang katanya cuman ngegerentes hati aja kalau ada yang nggak disenengin gitu ya. Paling seberani-beraninya cuman japri, kenapa sih harus respon seperti itu kalau misalnya di grup gitu. Ya dari mulai yang newborn dan lain sebagainya gitu, ngurus anak, ngurus rumah gitu. Terus kayaknya kalau itu tidak bisa tertangani sendiri jadi aib gitu, padahal kan ya wajar kita butuh pertolongan gitu, dan kita mungkin bisa lebih produktif dalam hal yang lebih bermanfaat bagi orang lain ketimbang misalnya, bukannya mengerjain kerjaan rumah itu nggak penting gitu, cuma justru penting banget gitu, kenyamanan itu kan nomor satu gitu. Jadi aku kepikiran gitu, gimana para millennials ini sebenarnya cope up di lingkungan yang heterogen gitu ya, nggak semuanya emak-emaknya milenial dengan segala tadi misalnya kelebihan dan kekurangannya gitu. Terus itu sih, apalagi tadi space buat seorang ibu jadi jujur juga itu penting menurutku, karena kadang perempuan suka kalau ada misalnya kok terbuka gitu ke sesama perempuan ya kadang nggak selalu suportif gitu, ada yang hai hari ini ngobrol terus besok diomongin gitu, jadi ya kayak postingan-postingan kuat di medsos gitulah gitu. Jadi sebetulnya kualitas ibu milenial ini dengan apa yang dijelasin sama Kak Dinar tadi jadi lebih terstruktur gitu. Oh iya ya, ini jadi kenapa para ibu-ibu milenial itu jadi mungkin beda di masyarakat gitu. Dan tinggal gimana menyikapinya ketika mereka berada di lingkungan yang heterogen tadi gitu, yang nyampur gitu dengan ibu-ibu yang lainnya. Itu sih menurutku, jadi woman empower woman gitu. Terima kasih Kak Dinar share. Ya, terima kasih Kak Yoma sharingnya. Oh boleh, silakan Bro Yudi. Pakai bahasa Perancis ya. Ya, sorry nih karena gue baru hadir ya, karena di Perancis lagi pagi gitu, jadi memang jet lag lah ya. Saya Bro. Jadi gue sih baru selesai acara di tetangga ya, jadi ada syukuran anaknya yang hitanan, jadi gue baru bisa hadir. Tadinya mau lebih tepat waktu mendengar sharingnya Mbak Dinar, karena pas melihat flyernya Mbak Dinar saya jadi kayak terngiang-ngiang hutang saya ke Mbak Dinar nih. Saya Awen sama Kak Umam gitu ya, jadi pengen kolaborasi penelitian, cuma belum terlaksana lah. Saya nggak tahu, insya Allah tapi dalam waktu dekat kita akan kolaborasi. Dan saya ngelihat sosok Mbak Dinar kayak shining gitu ya, yang tadinya jujur ya waktu masih di kontrakan IOC dulu ya kan, Kak Umam bawa Mbak Dinar siapa gitu kan, Mbak Dinar ini kan, terus pas udah engage dan married sama Kak Umam ternyata semakin
berkah seperti itu dari karirnya, kemudian dari ya rezekinya dan lain-lain. Jadi saya ngeliat kayak ini menjadi sosok role model gitu ya buat kita semua, terutama bahwa karir rumah tangga itu bisa berjalan beriringan gitu. Artinya memang jangan sampai ada satu hal yang menghambat keinginan atau mimpi kita. Nah, itu menjadi salah satu ganjalan lah untuk kita maju ke depan. Dan saya rasa ini kayak keren banget gitu ya sharingnya, walaupun saya nggak bisa mengikuti dari awal. Semoga nanti ada recordingnya ya, saya bisa dengar sharingnya Mbak Dinar. Dan semoga nanti ya ke depan IOFC tetap memberikan inspirasi, menghadirkan pembicara-pembicara yang luar biasa, supaya kita yang mendengar ini bisa terinspirasi dan bisa mendapatkan pelajaran lah untuk kita juga nih ke depannya. Itu aja lah sharing gue singkat. Thank you. Maaf kalau telat. Terima kasih Bro Yudi, sharingnya luar biasa. Ada lagi yang mau sharing atau mau pertanyaan kepada Mbak Dinar? Mbak Dinar, saya boleh nanya Mbak Dinar? Silakan Kak, silakan. Iya. Mbak Dinar, untuk kuliahnya itu beasiswa atau mungkin biaya sendiri? Terus kenapa sih repot-repot mau S3? Kayak udah S2, udah ini. Ngapain sih Mbak? Gitu. Ya, makasih. Bagus sekali pertanyaannya Kak Is. S3 saat ini yang saya jalani sekarang masih biaya mandiri. Kebetulan saat masuk itu belum ada bukaan beasiswa sama saat periode itu ya, belum ada bukaan LPDP atau beasiswa dari Kemendikbud gitu ya, belum ada gitu. Mungkin sambil lalu saya coba akan apply gitu ya, ya syukur-syukur bisa meringankan anggaran ya, karena lumayan juga gitu, karena Mas Umam kan belum lulus juga ya, jadi saya sih ini dia cerewetin dia ya cepet supaya cepat lulus biar tenang ya. Artinya kalau tuntas satu kan tinggal saya gitu ya, memikirkan untuk ke depan, dan anak-anak mungkin nanti kan akan sekolah dan seterusnya gitu. Jadi untuk beasiswa masih mandiri Kak, sambil lalu sambil nanti saya mencari dan apply gitu. Nah, satu lagi terkait apa tadi Kak, maaf. Kenapa kuliah S3 ya? Oke, kenapa kuliah S3? Mungkin Mas Umam sama Kak Yudi tahu sekali ya kenapa. Kan dosen ya, Kak Yo juga tahu banget ya. Kak Yo juga dosen. Jadi kenapa kuliah lagi ya? Karena dosen itu sayang ya kalau cuma sampai S2 gitu. Jadi kalau mau berkarir di dosen sampai dengan nanti menyandang guru besar begitu, amin, profesor, itu salah satunya satu-satunya harus kuliah gitu. Harus S3 gitu. Jadi udah nyemplung ya udahlah tanggung gitu ya kalau cuma setengah-setengah. Jadi pendidikan paling tinggi kan S3, ya udah jalani gitu. Dan saya kenapa ambil sekarang di tengah suami lagi kuliah, kemudian kok ngapain ngandung segala macam dan repot-repot gitu ya. Karena saya berpikir usia masih relatif muda gitu ya dan produktif. Mungkin nanti kalau saya sudah tidak muda lagi, mungkin berpikir saya juga akan lambat gitu dan tidak secepat sekarang gitu. Dan banyak juga teman-teman saya yang usianya di atas 50 begitu, 45 mungkin ada dan sampai 50 itu merasa kesulitan gitu di kelas dan kasihan juga ya. Ini caranya ngekliknya gimana padahal teknis gitu. Dan saya berpikir alhamdulillah saya mengambil kesempatan sekarang gitu. Mudah-mudahan tertular pada kakak-kakak yang lain gitu, sehingga untuk studi lanjut tuh lebih semangat gitu di usia muda. Emang cocoknya di usia muda karena nanti kalau udah sepuh begitu agak sulit, apalagi kalau udah S3 itu kan lebih ke apa yang mau kita cari kebaruan ya, bukan lagi implementasi gitu, tapi kita harus mencari apa yang novelty lah ya, apa yang menjadi kebaruan seperti itu Kak. Terima kasih Mbak Dinar. Wah, hebat nih dosen-dosen. Oke. Saya juga sudah terinspirasi pengen sekolah lagi, tapi kok X-nya ini nggak ada. Iskandar kapan? Iskandar Semule kapan nih? Aduh. Bro, semangatnya udah ada bro, X-nya yang 0 bro. Makanya nih
dengerin dari Mbak Dinar supaya lebih semangatnya numbuh nih. Oke. Oke. Ya, terima kasih jawabannya Mbak Dinar. Semoga nanti ini istri saya dari samping juga nih supaya kita berdua lebih semangat untuk belajar lagi. Jujur kita ada semangat untuk belajar gitu. Tinggal kitanya aja nih yang masih perlu dipush. Oke, udah 5:30 sebenarnya. Boleh satu lagi kalau ada yang mau sharing. Silahkan. Saya belum dengar suaranya Desi ini. Desi. Halo Desi, orang Riau. Nih, sharing-sharing dong. Atau Kak Uma boleh bebeknya Mbak Dinar. Bagaimana perasaan Mas Umam punya istri seperti Mbak Dinar, Mas Umam? Yang begitu sangat produktif, kan? Karir, jago masak, caring anak-anak. Nah, gimana kamu, Mas Umam? Justru saya yang berterima kasih. Karena banyak pemakluman gitu ya, banyak pemakluman dari Mas Umam itu. Karena kalau mungkin pasangan saya yang lain nggak tahu deh bisa memaklumi saya tuh. Kayak gitu sih. So sweet deh. Mas Umam gimana? Saya senang sekali ditanya begitu oleh Cek Nenden ya. Kalau saya bercerita langsung mungkin kayak nggak enak, tapi kalau ada pemicunya jadi enak gitu. Pertama tentu ya senang lah punya pasangan yang bisa seiring gitu ya, sejalan. Kemudian ibaratkan naik kereta itu rutenya sama gitu. Kalau mau ke Jawa Timur ya samaan gitu ya, 11-12. Kebetulan kami berdua kan aktivitasnya di pendidikan, saling mengisi. Dinar ini kan di IT, expertise-nya di IT, ilmu komputer. Nah, saya di sosial, bahasa Inggris. Nah, saling mengisi. Nah, yang terlihat mungkin dari teman-teman tampak di luar aja gitu ya. Keharmonisan, kebahagiaan, ataupun juga prestasi-prestasi yang mungkin teman-teman anggap wah luar biasa, pendidikan sekarang sama-sama S3 gitu ya. Anak udah mulai tumbuh besar dan sebentar lagi akan ada lagi gitu kan, yang ketiga gitu, luar biasa ini produktif, benar kata istri saya tuh, produktif. Tidak hanya dalam berkarya ya Yudi ya, tapi juga menyiapkan generasi berikutnya juga gitu. Nah, kebetulan saya sama istri ini kan suka berencana, hidupnya itu penuh rencana. Dan saya tentu karena itu logik dan saya mengaminin aja kayak gitu. Nah, dari sebentar di cas ya. Oke. Takut mati laptop saya. Nah, misalnya terkait dengan planning punya anak gitu ya. Kalau di keluarga saya kan 5 bersaudara. Saya udah merasa rame gitu di keluarga itu, apalagi orang tua juga dari keluarga yang biasa, jadi perjuangannya lumayan berat gitu. Kalau saya banyak bergantung sama orang tua dan lingkungan, mungkin juga akan tidak seperti sekarang ini kayak gitu. Nah, tapi saya bersyukur tentunya orang tua sudah memfasilitasi saya tumbuh besar dan hingga saya bisa mandiri kayak gitu. Nah, 2 anak bagi istri saya, nah ternyata sepi katanya. Nah, mungkin dugaan saya karena mertua saya kan TNI gitu. Jadi biasanya rata-rata itu tidak boleh lebih dari 2 anak gitu. Nah, jadi 2 anak udah cukup kayak gitu, mengikuti program pemerintah beneran seperti program KB gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari itu saya banyak ini saling berbagi peran.
mulai dari apa masak ya. Jadi saya kan suka masak, pasti Iskandar, Bro Yudi tahu ya. Nah mungkin saya malah yang banyak masak barangkali ya dibandingkan istri saya. Istri saya ini kan mut-mutan kalau masak. Jadi masaknya hanya tertentu saja. Mungkin karena saya juga memahami bagaimana istri milenial gitu ya. Jadi tidak semuanya mau melakukan kerja-kerja domestik seperti masak, nyuci gitu. Nah, saya berbesar hati aja untuk mengambil peran itu walaupun dia tidak banyak orang melakukan, nggak gitu ya. Masak terus termasuk ngas gitu kan. Karena saya melihat bahwa ini semua harus kita jalani dengan baik gitu ya, dengan penuh kesabaran gitu. Dan saya selalu berusaha pertama diberikan kekuatan untuk bersabar. Nah, nanti bagi yang nanti akan berkeluarga seperti Nias ini atau kalau Hayati, Frina pasti memahami tentang karakter emosi dari perempuan gitu ya. Jadi biasanya ada kalanya logika perempuan itu kadang ini nggak jalan gitu. Maunya A tapi setelah dikasih A malah lain nggak gitu. Nah, jadi kadang ketika stres, nah itu yang harus kita selalu ingat-ingat, oh ternyata saya lagi berhadapan dengan perempuan di mana konsistensi emosinya itu tidak seperti laki-laki gitu ya. Nah, apalagi sekarang lagi hamil muda gitu ya. Nah, jadi moodnya itu kadang ya susah untuk dinalar gitu. Nah, jadi sebagai laki-laki suami saya berusaha untuk jadi yang terbaik tentunya gitu ya, untuk mendukung dia karena saya memahami proses hamil ini kan pasti nggak sendirian gitu kan. Ada kontribusi saya sebagai suaminya, rencana berdua gitu kan. Jadi apapun rintangannya ya saya coba jalani dengan baik. Nah, selalu saya selipkan dalam doa, ya Tuhan, mudah-mudahan saya terus diberikan kesabaran untuk menghadapi semua dinamika kehidupan yang silih berganti ya cobaannya gitu ya. Cobaannya silih dan kadang kalau saya tidak sabar dan tidak bisa menghadapi dinamika hidup, kadang saya bersikap yang nyeleneh juga, yang aneh gitu. Nah, ya kadang istri malah menjadi ini juga menjadi korektor bagi saya. Kok begini kayak itu. Pernah suatu ketika saya dalam suatu peristiwa yang berat gitu ya. Tension yang yang hebat gitu ya. Ini tidak seharusnya dilakukan ya. Tapi istri saya memang jarang memanggil atau kamu atau Anda. Jadi saya biasa memanggilnya tuh sayang atau bunda atau adik gitu. Jadi kalau aku atau kamu, wah saya pasti marah. Marahnya ini kok udah mau ini bahas beda. Kata Anda, kamu bagi saya nggak paling suka lah gitu ya mendengar istri saya memanggil kamu atau you atau Anda lah gitu ya. Nah, saya mau berusaha terus memaintain hubungan dengan bertegur sapa yang halus, yang biar terus jadi kebiasaan. Karena kebetulan kan saya juga mengajar karakter building. Yang namanya karakter itu ada statis, ada yang dinamis kayak itu. Dan itu tidak bisa dibentuk day by day, week by week, year by year gitu ya. Jadi terus berkelanjutan. Nah, jadi ketika saya lagi tidak sehat akalnya, emosinya, jadi istri kadang mengingatkan saya gitu. Nah, sebaliknya ketika istri mulai juga tidak konsisten emosinya, nah ya karena saya memahami perempuan begitu, saya berusaha untuk bersabar dan memahami oke, sekarang ini cobaan saya gitu. Nah, itu yang membuat saya selalu bersyukur ya, dan memang saya berdua udah membuat suasana dalam keluarga itu serba transparan.
terbuka apa adanya, termasuk rencana-rencana apa yang kita inginkan ke depan, itu semuanya kita diskusikan. Dan saya juga bersyukur karena istri saya beraktivitas, ya tentu beban ke saya, ya terutama yang bersifat materi, sehingga ada banyak benefit yang saya dapatkan itu. Ini bisa menjawab nggak, Nendan, pertanyaannya? Atau terlalu ini? Oke, ya makasih Mas Umam. Perlu ada space memang untuk para suami untuk bisa sharing juga. Jadi informasinya seimbang dari istri dan suami gitu loh Mas Umam. Terima kasih Mas Umam dan Mbak Dinar. Betul. Di sini hujan, gelap, dan berisik. Maaf ya. Oh, berisiknya nggak kedengeran di sini. Ya. Umam, makasih banget sharingnya. Wow, mantap. Oh, Hayati, ya senang sekali lihat Hayati. Couple nih. Konklusinya sebenarnya memang apa tampak di permukaan melalui sosial media itu sebenarnya kadang tidak mencerminkan 100% aslinya gitu ya. Nah, jadi teman-teman juga jangan terlena dengan apa yang tampak di permukaan, sama seperti gunung es gitu ya. Nah, dan teman-teman juga harus bisa menggali. Nah, mungkin istri saya dan saya prosesnya seperti ini, tapi nggak tahu kedepannya seperti apa, ya Allah gitu ya. Mungkin dalam beberapa aspek bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Nah, kami pun juga lagi belajar, lagi berproses, lagi berbentuk gitu ya. Nah, mengenai rintangan itu biasa gitu ya. Kalau kata MH itu rintangan hidup itu bagian dari bumbu-bumbu kehidupan. Nah, dan kita harus siap menghadapinya apapun rintangan itu. Kita coba selalu bersiap dan jangan mundur dengan rintangan. Nah, rintangan itu memungkinkan kita untuk bisa naik kelas atau malah justru turun kelas kayak gitu. Nah, tapi kalau kita sudah punya komitmen yang kuat untuk sama-sama berjalan bersama, tumbuh bersama, menua bersama, insya Allah akan selalu ada jalannya. Saya kira itu saja ya. Terima kasih Kak Umam, sangat menginspirasi sekali nih, couple nih. Ya, oke, teman-teman, hari ini sangat daging semuanya isinya ya. Jadi kita banyak belajar dari sesama. Pertanyaan juga mantap-mantap nih. Ya, semoga kelanjutannya bisa kita sharing antara bapak-bapaknya dan bisa sama ya, ibu dan bapaknya. Oke, terima kasih. Karena sudah jam 17.43, kita lebih 15 menit. Kita tutup acara hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Oh ya, untuk minggu depan, Sabtu depan, sharingnya siapa ya, Yuya? Ya, terima kasih Kak Iskandar. Terima kasih banyak Mbak Dinar, juga ada Kak Umam tadi sharing dan teman-teman yang udah bertanya dan sharing juga. Untuk minggu depan kita akan sharing bersama Kak V dan juga Hilda, sharing tentang Dream Big Take Action. Jadi bagaimana teman-teman kita yang punya aksi dalam buat inisiatif komunitas. Untuk lebih lengkapnya ikutan ya minggu depan. Terima kasih. Oke, terima kasih Yofrina. Wah, berarti oke. Karawang dan Bandung. Ya. Oke, terima kasih. Untuk hari ini cukup sekian. Semoga terus menginspirasi. Sekali lagi Mbak Dinar, terima kasih atas ilmunya. Semoga sehat terus Mbak Dinar ya. Kak Umam dan Aska dan Afkar. Oke, saya tutup hari ini dengan Kak Irna, ada mau nambahin? Enggak, udah amin aja saya. Oh, iya. Untuk baik dari Kak Iskandar. Oke. Terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih Kak Dina. Terima kasih semuanya sudah memberikan kesempatan. Terima kasih. Pamit ya. Ini ke